Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang saya hormati para alim, para ulama, para sepuh dan bini sepuh, mobil khusus guru kita bersama Abu Naji Haji Lutfi Basri, mata'amallah biduri hayati syarifah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala melancarkan rezeki beliau. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memanjangkan umur beliau sehingga bisa mengajarkan kepada kita akidah yang benar, yaitu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Amin amin ya rabbal alamin. Yang pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang penuh dengan keberkahan ini, tempat yang mulia. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua kalinya shalawat ma'assalam kita curahkan kepada junjungan kita, suri barat kita, Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diberikan Allahumma shalli ala Muhammad. Mudah-mudahan ketika kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak di yaumil qiyamah kita diberikan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini saya membawakan kitab, saya menukil hadis di kitab yang bernama Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah wal Hikamil Muhammadiyah yang dikarang oleh Imam Almarhum As-Sayyid Ahmad Al-Hashimi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Yang artinya, bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada, dan ikutilah atau tutupilah keburukanmu dengan kebaikan, dan berakhlak yang baik kepada manusia. Jadi di sini Rasulullah SAW memberikan kita tips. Menawi kula oleh panjenengan ingin hidup enak, ingin hidup dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka yang pertama caranya adalah ittaqillaha haitsu ma kunta, yaitu bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada. Dimanapun kita berada selalu bertakwa. Apa sih takwa itu? At-taqwa hiya imtithalul awamirillah wa ijtinabu nawahihi sirran wa alaniyah, yaitu mengerjakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Dimanapun kita berada tetap sholat, tetap melakukan perintah-perintah Allah, tetap sholat, misalnya Ramadan tetap puasa, dan juga kita tetap menjauhi larangan Allah. Jangan maksiat, jangan lihat perempuan, jangan horor-hororan, ya, berot-berotan. Eman aku, malam aduh kagak berotan eman. Ya ngoten. Kita dimanapun tetap harus bertakwa, harus menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebaik-baiknya yang kita lakukan, semua yang kita lakukan, sedekah
fama min khairin ajilin wala ajilin illa wa taqwa sabili mausul ilin. Tidak ada kebaikan di dunia dan di akhirat kecuali hanyalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kan kawan, ulang ini sedekah setiap hari Jumat di mana masjid yang gede-gede kalau kali sebuah kota dua kresek. Tapi kalau bertakwa percuma. Kalau bukan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala percuma. Dimanapun kita berada, berbuat kebaikan harus didasari dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita itu tidak sholat, tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita tidak sholat, tidak puasa, tidak berzakat, tidak bertakwa kepada Allah taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mempersusah kehidupan kita. Allah berfirman di dalam surah Taha, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Siapa orang yang jauh dari peringatanku, boten sholat, boten zakat, boten puasa kemawon, boten ibadah, maka orang tersebut akan dibuat susah kehidupannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibuat sumpah kehidupannya cuma maksiat mawon, kehidupannya hanya berot mawon. Maka orang tersebut akan dibuat sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Bahkan orang kafir itu yang gak sholat, yang gak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, orang tersebut dibuat hatinya susah, dibuat hatinya terkunci, dinasihati orang sana, para ulama menasihati orang tersebut gak bakal bisa terima. Allah pernah berfirman di surah Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Allah mengunci hati orang-orang kafir, mengunci hati dan pendengaran orang-orang kafir, dan menutup atau mengunci mata-mata orang kafir, dan bagi mereka adab yang pedih. Kenapa? Ya mereka gak sholat, gak beriman. Di mana yang sholat malah berok-berokan. Dia sholat Allah Subhanahu wa taala malah maksiat-maksiatan. Nah ini bahaya. Jangan sampai kita terpengaruh oleh orang kafir. Wah banyak orang kafir gak sholat, ibadah ini sampai busak dino, kenaan. Jangan sampai itu. Kita ini sudah jalan yang benar. Cuma kita harus memperbaiki semua hal-hal kesalahan kita. Kalau kita tak sholat, kalau kita kurang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus kembali ke jalan yang lurus. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua itu adbi'is sayyi'atal hasanata tambuha. Kalau kita mempunyai keburukan, dahulu kita bermaksiat, misalnya boten sholat, boten bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dimanapun kesel lapo sholat, maka tutupilah keburukanmu itu dengan kebaikan. Diganti sholat sing tak sholat, dipokok, didahulukan puasa, disaur, ngoten niku.
supaya keburukan kita itu ditutupi dengan kebaikan. Lalu yang ketiga, bahwa ingin nasa dihulukin hasan, dan berakhlak yang baik kepada manusia. Mana cara kita punya akhlak? Ya belajar kepada para ulama. Jangan sampai kita musuhi para ulama. Sama saja kita kata membaca apa-apa sikir Rasulullah baik itu baca betul-betul Rasulullah sehingga para ulama itu dakwah nambah-nambahi. Nah itu nak jadi jangan sampai kita terjerumus. Soalnya ada ulama itu ya walaupun dia ulama itu penerusi para nabi. Ulama itu menggantikan kedudukan nabi. Para umat-umat zaman sekarang yang berbuat kemaksiatan diluruskan. Ulama-ulama yang zaman sekarang ini melihat hal-hal keburukan dibenerno, mana boleh terima, boleh faham. Maksud semimpi Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan dengan hadis yang singkat ini, mudah-mudahan kita yang dahulunya mungkin berbuat keburukan, maka marilah kita kembali ke jalan yang benar, berbuat kebaikan, mencintai para ulama, mencintai para habaib, dan mudah-mudahan dengan kita berbuat kebaikan, kita dibacakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibaca umurnya dan dibaikkan perilakunya, tidak buruk, dijauhi dari kemaksiatan. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada satu kata yang kurang mengenakan di hati panjenengan sedaya, kula ngapunten sangat. Hadirin yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.